Baik, mungkin kembali lagi ke pembicaraan tadi yang sempat terpotong lagi ya mungkin. Gimana Pak terusan? Teman saya itu dari Jogja. Dia muslim, jelas muslim. Jumat ya Jumatan. Tapi menginjakkan kaki di Malang, satu hal yang dia keluhkan, ya bagi dirinya sendiri sih, sharing ke internal kami, suara azan. Kenapa? Karena di Jogja itu suara azan itu lembut. Bukan pada azannya ya, tetapi speakernya. Bukan pada azannya, sekali lagi saya garis bawah ini. Nanti dipelintir orang celaka gitu. Speakernya di Jogja itu lembut. Bahkan sejauh saya kuliah di Jogja dulu, saya menikmati suara azannya Jogja itu, saya bisa menikmati. Apalagi ketika bulan puasa, enak ada lagu-lagunya. Tapi di sini seolah-olah itu yang apa, speaker yang murah itu warna biru itu volumenya di full gitu. Nah, saya enggak tahu. Mungkin di balik itu ada kultur tertentu ya, karena sorry itu sih, orang-orang Malang itu tentang sound system mereka senang. Kalau sudah main sound system itu pasti aduh kenceng, dung. Kalau kalian pernah ini masuk ke desa-desa waktu orang-orang punya kerja itu kan, suaranya itu kan sampai ke dada, bem. Ah, mungkin kultur macam itu yang diadopsi. Cuma celakanya kalau sound system orang kondangan itu bagus. Nah, ini yang di masjid ya speaker yang murah itu. Makanya mungkin perlu bagi kalian kalau bersodakoh itu sodakoh sound system yang bagus ya. Ya Rena di depan. Ya itu cerita temen ya. Itu terus kok sampai sana. Nah, iya. Tadi kalau tidak salah berbicara soal apa tadi? Indonesia beragam. Iya. Tentang pluralitas. Ya, ini ya tadi ngomong ini ya tentang ya bahkan Islamnya Jogja sama Islamnya Malang itu aja beda gitu. Nah, ya perbedaan kita sebagai orang Indonesia ini keniscayaan, nggak bisa. Indonesia seragam justru nggak menarik. Indonesia seragam jadi nggak menarik. Bukan bineka lagi. Udah bukan bineka lagi. Jadi, ya ngapain kalian kuliah semester 1 dapat mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan. Lalu teman-teman yang modul Nusantara itu jauh-jauh dari Merauke, dari Sabang sana ke Malang untuk belajar kebinekaan, ya ngapain kalau kita ternyata seragam. Jadi perbedaan itu sesuatu yang menarik. Justru karena perbedaan itu membuat PR kita ngomongin Indonesia ini ya tidak akan pernah selesai. Justru karena tidak pernah selesai ini jadi menggairahkan gitu loh. Ya kalau udah selesai titik ya sudah mati kan dalam tanda kutip. Jadi mungkin tentang keniscayaan perbedaan di Indonesia nih ya, mungkin ya. Memang sebenarnya kita perlu ya, karena endingnya kalau tidak ada pembelajaran seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita di semester 1 mendapatkan mata kuliah Pancasila, kemudian kewarganegaraan, itu kan untuk supaya menanamkan pemikiran paradigma kepada mahasiswa agar tidak shock terhadap perbedaan dan mungkin kecenderungan. Kalau di kelas itu kan kalian cuma dapat teori. Ya. Saya selalu mengatakan, ya silakan pergi, temui orang lain. Temui orang lain. Kamu yang dari Jakarta, ada yang dari Jakarta nggak? Ya ada. Yang dari Jakarta ketemulah sama orang Malang. Kalau kamu berhasil paham orang Malang ngomong ngoko apa, itu sudah. Meskipun nggak bisa jawab ya, jawabnya tetap bahasa Indonesia ya, tapi paham itu ngomong, itu udah keberhasilan tertentu. Keluarlah, ketemu sama orang lain. Karena ya kalau cuma di kelas aja kan, ya itu menara gading ya. Buktikan di lapangan itu seperti apa. Dan ya tidak mudah. Tapi justru itu yang menarik, ketemu orang lain. Ketemu orang lain. Mungkin tentang dari perbedaan, ya berarti sangat diperlukan ya Pak. Di Malang ini ya teman-teman, masjid jelas ada. Di masjidnya Malang itu kalau kalian perhatikan tuh indah-indah.
saya itu selalu kagum dengan arsitektur masjid di Malang. Indah itu pasti. Anda percaya, keliling aja di kampung-kampung itu. Masjid ada. Lalu gereja jelas. Bahkan Malang ini pusat keuskupan Malang namanya. Katedral itu kan, keuskupan. Bangunan-bangunan gotik di kayu tangan itu peninggalan Belanda, gotik menarik. Gereja Protestan ada. Bahkan gereja Protestan dengan masjid Jami itu kan sebelahan. Iya, di alun-alun itu kan sebelahan itu kan. Itu kalau tidak saling toleransi ya sudah saling bakar itu Mas ya. Salah satu hilang. Yang satu kamu pakai lonceng speakermu. Nah, untungnya mereka saling toleransi, Mas. Kelenteng ada, beberapa tempat ada kelenteng. Pembakaran kremasi, tempat kremasi di Malang itu ada, di Lawang itu tempat kremasi. Vihara di beberapa tempat ada, di dekat kampus kita ada vihara besar gitu kan. Lalu apa lagi? Pura jelas. Pura Hindu Bali ada. Khas Hindu Bali, pura khas Hindu Jawa ada. Pura khas Hindu orang-orang Tengger itu ada. Bahkan beberapa candi yang ada di Malang ini masih dipakai untuk ritual agama Buddha, agama Siwa Buddha, agama Hindu. Teman-teman dari penghayat kepercayaan juga beribadah ke sana. Jadi bahkan nggak usah jauh-jauh pulang ke Solo, ke Jogja atau ke tempat kalian masing-masing. Di tempat kalian ini, di Malang ini, perbedaan itu niscaya dan sangat kaya sekali. Lah kalau kita menutup mata akan itu, menegasi satu sama lain, ayo kacau Malang. Pastinya akan memprioritaskan golongannya masing-masing. Terus tapi bicara soal memprioritaskan golongan masing-masing, Pak ya, kan itu termasuk mengeksklusifkan diri. Nah, ini mungkin sedikit keluar topik sedikit ya, tapi agak nyambung. Tadi kan soal inklusivisme ada sisi positif dan negatifnya, ada yang sehat dan tidak sehat, ada yang baik dan buruk. Nah, untuk yang sebenarnya kecenderungan Indonesia ini kan seperti yang dikatakan tadi sangat plural, berbeda-beda karena sebuah keniscayaan. Dan itu kalau tidak mendapatkan pencerdasan mengenai inklusivitas, itu kan pasti mereka akan beberapa cenderung mengeksklusifkan diri. Nah, untuk mengeksklusifkan diri ini sendiri, ada tidak Pak mungkin pandangan Bapak tentang sisi positif atau negatif? Sisi positif dari mengeksklusifkan diri. Ya paling sisi positifnya bagi individu itu aja merasa lebih superior daripada yang lain itu. Tapi ya itu aja saya kira, sisi negatifnya malah jauh lebih banyak. Saya sendiri meskipun masih bau-bau orang masih bau-bau orang Solo gitu ya. Tadi saya cerita yang kan dari keraton juga. Saya nggak suka feodalisme. Saya lebih suka kita egaliter. Nah, eksklusivisme di bidang agama itu ya feodalisme berwujud agama ini. Menurut saya ya, saya kira. Saya lebih agama saya, jangankan agama, organisasi saya lebih hebat daripada organisasimu. Wah, itu udah godaan nih. Godaan yang itu godaan buat orang Indonesia yang petanya lah, lingkungannya sangat kurang. Jadi lebih banyak mudorotnya saya kira ya menjadi eksklusif itu daripada inklusif. Sementara dengan inklusif tentu dengan dibarengi dengan toleransi, dibarengi dengan kesediaan untuk berdialog satu sama lain. Saya rasa akan lebih berfaedah bagi bagi pembangunan Indonesia ini. Karena sekali lagi, kita menjadi inklusif bukan demi inklusivitas itu sendiri, tetapi itu hanya jembatan untuk doing something, melakukan sesuatu untuk Indonesia. Saya terus terang dalam taraf tertentu memuji programnya kementerian yang pertukaran pelajar ini ya, dari Sabang sampai Merauke, terus kemudian ke Malang inilah. Ini kan berarti orang-orang itu dikeluarkan dari komunitasnya, bertemu komunitas lain,
yang berbeda sesama Indonesia.